Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudari-saudara para sahabat Vincenzian, hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup yang bersyukur dan bersandar kepada Allah. Saudari-saudara, para sahabat Vincenzian, sabda bahagia hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah. Sabda bahagia ini juga mengajak dan mengingatkan kita untuk selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah. Kebahagiaan dalam hidup beriman bukan pertama-tama terpenuhinya aneka kebutuhan, melainkan ketika orang mampu untuk bersyukur dan menyandarkan hidup mereka kepada penyelenggaraan Allah. Ketika orang mampu bersandar kepada Allah, maka kegembiraan, berkat, bahkan kesulitan dan cobaan sekalipun akan mampu dilihat secara positif dan menjadi sebuah harapan akan kebahagiaan dan kebaikan. Santo Vincentius pernah mengatakan, "Percayalah secara penuh kepada bimbingan Allah dan siapkanlah diri kalian untuk menghadapi segala macam kejadian, agar dapat memanfaatkan dengan baik kejadian-kejadian yang mempersulit kalian." Dia juga mengatakan, kita harus pasrah kepada Tuhan dalam segala tindakannya dan siap menerima segala kemungkinan. Biarkanlah Tuhan berkarya, Dia akan menyelesaikan segalanya tanpa kita ikut memikirkannya. Maka para saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan, agar kita berani untuk selalu belajar mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita, mempercayakan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga